Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel Kupas sekalian. Kita berjumpa kembali dalam membahas tanya jawab Syiah. Bagian kedua, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang takiyah. Bersama narasumber kami, Ustadz Musa Al-Kazim. Ustadz, umum di kalangan awam atau bahkan kalangan mereka yang dianggap berpengetahuan tentang Syiah dan menjadi orang yang kerap menyerang Syiah adalah bahwa susah berdiskusi dengan orang Syiah atau berdialog dengan orang Syiah karena orang Syiah punya prinsip taqiyah yang kadang mereka artikan dengan berbohong di hadapan mereka, dan orang ini mengatakan bahwa sebaiknya kita mempelajari buku-buku Syiah kata demi kata. Apa tanggapan Atum soal taqiyah, yang prinsip taqiyah dalam Syiah dan pemaknaannya yang kerap diidentikan dengan berbohong? Prinsip taqiyah itu adalah sebuah prinsip yang datang dari esensi Islam yang menghargai nyawa dan jiwa manusia sedemikian sehingga semua hal lain boleh agar jiwa dan nyawa itu terselamatkan. Ini hukum diakui oleh seluruh ulama muslimin, bahkan oleh orang berakal manapun. Al-dharurat tubihul mahdhurat. Ini kaidah umum diakui oleh semua ulama. Keadaan darurat membolehkan yang tidak boleh. Ini dasar pertama. Dan hukum taqiyah itu adalah hukum yang diterapkan apabila orang terancam nyawanya, terancam keselamatannya, terancam harga dirinya, hanya karena dia meyakini sesuatu. Oleh sebab itu, hukum taqiyah itu kalau kita lihat sejarahnya terkait dengan sejumlah orang, termasuk misalnya di dalam Al-Quran disebutkan tentang Asiyah istri Fir'aun yang menyembunyikan imannya karena dia takut terancam nyawanya oleh kebengisan Fir'aun. Begitu juga dengan Yasir, ayah dari Ammar, yang juga terancam nyawanya, dan Ammar sendiri, dan lain sebagainya. Sepanjang sejarah itu dibolehkan karena apa? Karena Islam ingin yang paling utama selamatnya nyawa manusia. Yang lain-lainnya itu boleh diketepikan, boleh dinomorduakan. Misal, hukum makan babi boleh apa enggak? Haram ya kan? Tapi kalau orang terpaksa, kalau nggak makan itu mati, apa yang harus dilakukan? Boleh. Apapun itu menjadi boleh kalau nyawa yang terancam. Jadi orang yang mengatakan taqiyah ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh khas Syiah itu tidak paham taqiyah apa. Jadi sebenarnya sangat manusiawi. Orang bertaqiyah itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi dan tidak mungkin manusia Karena, dan tidak mungkin tidak ada hukumnya. Karena kalau itu Allah tidak membolehkan, loh, ya berarti agama ini jangan turun untuk manusia, karena pada akhirnya manusia akan pasti secara insting, secara fitrah, secara gharizahnya manusia akan menyelamatkan dirinya, mau dengan cara berbohong, mau apapun. Nah, ini yang pertama yang harus dijelaskan. Ya, pertama ini. Jadi ini esensinya ini. Berikutnya, tuduhan bahwa taqiyah itu berbohong itu adalah pemalsuan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang berbicara tentang taqayati waqayati taqatan taqiyatan, ini istilah Al-Quran. Monggo silakan dikaji, baca indeksnya dalam Al-Quran. Ini sesuatu yang dilakukan oleh hampir semua Nabi pun. Nabi Musa ketika dia berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan musuh-musuhnya, itu dia melakukan penyembunyian diri, dan itu menurut saya. jadi apa arti leksikal dan maknanya? Taqiyah itu kan artinya menjaga, menyembunyikan sesuatu, menjaga. Sebenarnya menjaga dari waqayati. Menjaga sesuatu. Apa yang dijaga? Yang dipelihara adalah keyakinannya dengan menampakkan sesuatu yang berkompromi dengan orang yang mengancam ini tadi, ya kan? Dan itu
sesuatu yang secara moral dibolehkan, karena hak hidup itu adalah hak yang paling esensial. Kalau sudah hidupmu terancam, kamu boleh melakukan apa saja. Darurat yang paling darurat adalah nyawa. Dan maqasidus syariah mengatakan begitu. Maqasidus syariah artinya kita lihat tujuan syariat ini adalah menyelamatkan nyawa. Kalau sudah nyawa yang terancam, ya boleh melakukan apa saja. Kecuali kalau memang dalam dialog itu orang itu sudah mengaku Syiah, itu kan Sudah mengaku Syiah, nggak sudah masuk akal dia masih takiyah kan. Untuk apa lagi takiyah? Kalau ada tuduhan orang Syiah takiyah dalam dialog tidak masuk akal juga. Tidak masuk akal, dan juga kenyataannya Syiah ini sudah punya negara, buat apa dia takiyah? Apalagi yang mau dia takiyah, yang dia sudah digempur, di bombardir, negaranya bertahan, terus mau apa lagi? Untuk apa lagi takiyah? Jadi itu jelas bukan bermaksud untuk berbohong. Di samping juga Islam ini kan menganjurkan orang itu untuk beramal. Fastabiqul khairat, bukan fastabiqu fi idharil aqaid, bukan pamer akidah, pamer kehebatan berpikir, kehebatan keyakinan, bukan. Al-Qur'an mendorong apa? Amanu wa amilus sholihat. Beriman. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat ya, negara-negara beradab, negara-negara yang sudah tinggi tingkat peradabannya, masyarakat yang beradab, dia tidak akan tanya, kamu keyakinanmu apa? Enggak. Dia lihat perilaku orang. Jadi sebetulnya perilaku orang aja yang diukur. Nah, oleh sebab itu sebenarnya penyembunyian ini, ya takiyah ini artinya seolah-olah ingin mengatakan, sudahlah, kalau kontestasinya itu urusan akidah tidak penting. Yang penting itu kontestasi dan kompetisi di wilayah praktek, di wilayah amal, karya. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dan Rasulullah melihat amal-amal kalian. Iya, artinya bukan iman tidak penting, tapi amal yang terlihat. Ya kan ada yang bisa hadis, diverifikasi itu amal. Ada hadis yang sangat terkenal, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum. Allah tidak melihat kepada zat kalian, jisim kalian tapi melihat kepada amal kalian. Dan saya kira ini ajaran Islam, bahwa amal yang didahulukan. Oleh sebab itu ketika ada konflik yang berpotensi, bahkan berpotensi perpecahan, berpotensi kegaduhan, berpotensi untuk menimbulkan kekisruhan, keramaian, ya keyakinan boleh kita simpan dalam rangka menjaga kedamaian. Karena di masyarakat yang damai, masing-masing orang bisa berkontribusi melakukan amalnya. Jadi bukan bohong, itu bohong suatu hal yang lain, kidib, bohong dan dalam bahasanya aja, taqiyah dan kidbun, ifkun. Ini Al-Quran kan menggunakan. Jadi kalau ada orang bilang taqiyah itu berbohong, waduh, sangat tidak memahami Al-Quran. Itu istilah Al-Quran. Gitu. Kita bukan di tempatnya di sini untuk menjelaskan apa itu dalam Al-Quran maksudnya, tapi itu dibahas terlalu banyak. Yang jelas itu istilah Al-Quran yang berbeda dengan kidib. Al-kidbu itu kidib. Wa la'natullahi 'alal kadzibin, dan laknatullah. Terus kemudian ada efek juga bagian dari kidib. Iftira itu juga bohong. Jadi bohong itu ada banyak dalam Al-Quran, tapi taqiyah tidak termasuk di dalamnya. Terima kasih atas pembahasannya. Demikian para pemirsa, kita akan berjumpa kembali dalam video-video selanjutnya tentang tanya jawab soal Syiah. Atas segala kesalahan yang mungkin ada dalam pembahasan ini, kami mohon maaf. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.